Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Ma'arif, jurusan Teknik Kimia sebagai Ketua Unit KKN 184. Halo, aku Nina Yasmina Sharmila Rizal dari jurusan Ilmu Ekonomi. Halo teman-teman, nama aku Risa Ngarmataram dari jurusan Fakultas Hukum, Ilmu Hukum. Halo, saya Ivan Said Adi Mukti dari jurusan Ilmu Komunikasi. Hai, nama aku Krisna Muktasi Mazhar dari jurusan Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Adinda Skarlivika dari jurusan Teknik Industri. Teman-teman, nama aku Lali Farinda dari jurusan Ekonomi Islam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilai Apriyani, saya dari jurusan Statistika. Pada materi yang ketiga, kita akan membahas tentang toharo dalam beribadah. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi toharo. Yang kedua, seberapa penting toharo. Yang ketiga, jenis-jenis toharo. Dan yang keempat, studi kasus mengenai toharo. Nah, apa sih toharo itu? Berikut kita akan membahas tentang definisi toharo menurut arti dan bahasa. Secara bahasa, toharo adalah kebersihan atau bersuci, sehingga dapat disimpulkan bahwa toharo adalah membersihkan diri dari kotoran atau najis yang ada pada tubuh kita. Seberapa penting sih toharo itu? Toharo sangat penting sekali, karena toharo merupakan syarat wajib untuk beribadah. Jadi, pastikan terlebih dahulu bersuci dengan baik dan benar dalam melakukan ibadah. Penting bagi umat Islam untuk memahami toharo dan melaksanakan dengan baik dan benar. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, larangan Allah untuk mendekati, mencampuri atau hubungan suami istri saat wanita haid, karena haid adalah kotoran dan disyariatkan bersuci secara mutlak, karena Allah menyukai orang yang suci. Oleh karena itu, suci merupakan syarat sahnya sholat dan tawaf. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis toharo. Jenis toharo terbagi menjadi dua. Yang pertama, toharo hukmi. Toharo hukmi adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun besar. Namun, tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu bersih sesuai syariat Islam, sehingga tetap harus bersuci. Lalu yang kedua, toharo hakiki. Toharo hakiki adalah terbebasnya seorang dari najis, dengan membersihkan diri dari najis yang ada di badan, pakaian, maupun tempat sholat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian istihadoh. Istihadoh terjadi ketika keluar darah dari kemaluan wanita namun di luar masa haid atau nifas. Perbedaan sifat darah haid dengan darah istihadoh. Terdapat 4 perbedaan sifat kedua darah tersebut. Perbedaan warna, kelunakan dan kerasnya. Darah haid sifatnya keras sedangkan istihadoh lunak. Yang ketiga, kekentalan. Darah haid kental sedangkan darah istihadoh sebaliknya. Dan yang keempat, aromanya. Darah haid beraroma tidak sedap sedangkan istihadoh sebaliknya. Terdapat 4 keadaan wanita istihadoh. Yang pertama, mubtadiah mumayyizah. Orang yang pertama kali keluar darah haid tetapi sudah pandai membedakan antara haid dan istihadoh. Yang kedua, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Orang yang pertama keluar haid tetapi tidak pandai membedakan antara darah haid dan istihadoh.
Yang ketiga, muqtada mumayyiza, orang yang sudah pernah mengalami haid, lalu suci dan tahu kadar haid yang keluar dan jumlah hari suci. Dan yang terakhir, muqtada ghairu mumayyiza, orang yang sudah pernah mengalami haid tetapi tidak mampu membedakan antara darah haid dan istihadah. Orang tersebut hendaklah dia berpegang kepada kebiasaan yang telah lalu. Hukum wanita muslim yang istihadah. Wanita muslim yang mengetahui hukum istihadah hendaknya mematuhi ketentuan yang harus dilakukan ketika akan beribadah. Yang pertama, tetap wajib sholat 5 waktu. Yang kedua, tetap wajib puasa Ramadan. Yang ketiga, boleh tawaf dan sa'i. Yang keempat, boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Yang kelima, boleh mengaji. Yang keenam, boleh masuk masjid. Yang ketujuh, boleh melakukan hubungan seksual. Dan yang terakhir, boleh diceraikan. Pada Quran Surat Al-Maidah ayat 6 menjelaskan bahwa sebelum mengerjakan sholat, kita harus dalam keadaan suci. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis dan hadas merupakan salah satu bagian dari syarat sahnya sholat. Apabila badan, pakaian, dan tempat sholat tidak suci dari najis dan hadas, maka sholat yang dikerjakan tidak sah. Oh iya, dalam berwudu kita tidak dianjurkan untuk boros pada penggunaan air loh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada di umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Hendaknya kita tidak termasuk dari golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tersebut dengan cara tidak boros dalam bersuci atau berwudu. Kesimpulan dari video ini adalah bersuci atau toharoh sangat penting dan menjadi syarat wajib dalam beribadah. Seorang muslim wajib hukumnya mengetahui bagaimana cara untuk melakukan toharoh atau bersuci. Terlebih lagi seorang wanita yang sedang mengalami istihadah. Demikian video mengenai toharoh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya itu dari penampilannya sih lumayan menarik dan lumayan bagus, lalu penyampaiannya itu mudah dimengerti dan bahasanya juga kayak gampang dimasuk akal kita gitu loh, kayak gampang paham. Terus bagus sih overall. Menurut saya isi video tersebut akan sangat membantu perempuan-perempuan yang masih kurang mengerti tentang bagaimana cara bertohara yang baik dan benar, cara membedakan mana yang istihadah, mana yang enggak. Terus penyampaiannya juga sangat mudah dipahami, bahasa yang digunakan mudah dimengerti, terus nggak bertele-tele. Jadi saya lebih mengerti tentang toharoh, lalu saya bisa bedain tentang istihadah sama haid, dan saya lebih paham tentang istihadah sih, jadinya lebih
nambah wawasan saya tentang hal tersebut. Setelah menonton video tersebut, wawasan saya tentang bagaimana cara bertohara yang baik dan benar itu bertambah. Terus tentang cara membedakan istihadah yang mana istihadah mana yang enggak juga. Terus tentang bagaimana hukum, bagaimana ya gitu.